A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini tidak bosan-bosannya kita memberikan sebuah nutrisi, sebuah bimbingan kerohanian, di mana bimbingan kerohanian seperti hal ini dengan tujuan yaitu mengesahkan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, semoga kita semuanya juga diberikan kesehatan jasmani ataupun rohaninya, dan semoga kita semuanya ini selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah judul, yaitu iman. Iman itu percaya, yakin, harus membuktikan, harus mempercayai, dan juga harus meyakini. Seperti halnya kalau saudara-saudara kita yang muslim itu dalam bersyahadat, persaksian, berarti juga harus menyaksikan apa yang dilihatnya. Nah, itu baru menyaksikan. Tapi kalau belum pernah melihat, belum pernah menyatakan sendiri, kalau di dalam pengadilan, berarti belum menjadi saksi yang sah, atau bisa dikatakan saksi yang palsu, karena memang belum pernah melihat. Seperti halnya di pengadilan. Kalau di pengadilan itu tidak pernah melihat, terus ujuk-ujuk jadi saksi, ya mana mungkin. Begitu pula dengan kita ini. Beriman. Iman. Ya kita harus betul-betul tidak hanya mengucapkan, tetapi juga harus melakukan pembuktian. Iman itu adalah keyakinan atau kepercayaan. Iman itu adalah suatu keyakinan yang ada di dalam hatinya manusia. Kalau dalam bahasa syariatnya,
Kalau orang Islam, ia harus mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan iman itu di dalam syariat tidak cukup diucapkan di mulut ini, tetapi harus dijalankan atau dilakukan. Di dalam syariat tidak harus diucapkan di mulut ini saja, tetapi harus dilakukan. Harus dijalankan apa-apa yang sudah diatur di dalam hukum syariat. Apa yang dilakukan atau apa yang dijalankan yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kalau di sisi syariat itu mengandung tentang fisik jasad jasmania ini, tatanan jasad jasmania ini agar kehidupan kita ini berlangsung menjadi baik. Itu kalau dipandang sisi syariatnya. Lalu bagaimana kalau dilihat secara sisi hakikatnya? Perlu diketahui bahwasanya namanya iman itu ada penyebabnya. Lalu penyebabnya itu apa? Penyebabnya antara lain adalah dimulainya dari suatu berita, dimulainya dari suatu keterangan, dan apa isi daripada berita atau keterangan tadi. Ya, ada penyebabnya. Lalu penyebab yang berikutnya adalah ada yang menyampaikan. Dan dari dua hal tersebut, ini yang engkau terima, lalu di dalam hati ada muncul suatu keyakinan. Nah, karena kita mendapatkan suatu berita, mendapatkan suatu kabar yang disampaikan oleh seseorang, baru muncul keyakinan. Nah, seharusnya yang dilakukan itu kita ini tidak hanya sekedar mendapatkan kabar, tetapi harus bisa menyatakan, melihat siapa yang memberi kabar. Baru kita yakin muncul di dalam hati bahwa hal itu adalah benar. Nah, itu iman. Ya. Apa yang diberikan oleh sang pemberi kabar itu akan terjadi, muncul, keluar dengan keyakinan, yaitu yang kami maksud adalah iman. Wahai saudara-saudaraku, kenapa kita ini percaya adanya Tuhan? Wahai manusia, kenapa engkau ini percaya adanya Tuhan?
Ya karena disebabkan oleh kabar yang telah disampaikan oleh sang pembawa kabar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau sekarang ya lewat ulama-ulama, lewat tabiin, lewat guru-guru agama kita, itu ada penyampaian. Akhirnya setelah disampaikan kepada sang pemberi kabar, hati ini muncul sesuatu keyakinan bahwa Allah itu adalah Tuhanku. Akhirnya tumbuh untuk melakukannya dalam bentuk taat jasad jasmaniah ini. Secara hakikatnya perlu diketahui bahwasanya iman itu muncul ada 2 tahapan, yaitu iman, percaya atau yakin bahwa Allah itu Tuhanku, Sang Maha Tunggal, Sang Dumadi, dan lain-lain sebagainya itu adalah pangeranku, adalah Tuhanku. Dan hal ini baru masuk golongan yang pertama. Yang kami maksud adalah baru nurul iman. Apa sih nurul iman itu? Nurul iman. Baru bentuk cahaya keyakinan. Baru bentuk cahaya kepercayaan. Nah, itu baru nurul iman. Tetapi pada hari ini kami akan membahas tentang dari sisi hakikatnya, yaitu hakul iman. Bukan hanya di nurul iman tadi, yang baru bentuk cahayanya iman. Belum yakin. Tetapi pada hari ini kami akan menyampaikan sampai dengan hakul iman. Iman yang benar-benar yakin. Mengenal Tuhan itu ya harusnya dari sisi wujudnya, bukan sekedar namanya saja. Kita harus bisa melihat wujudnya di situ. Jangan hanya sekedar namanya saja. Seperti halnya panjenengan ini hanya tahu nama saya, Mas Andi. Seperti halnya kita ini hanya tahu mendengarkan bahwa presiden itu si A. Tetapi kita harus melihat dari sisi wujudnya. Siapa sih? Yang mana sih Mas Andi itu? Yang mana sih presiden itu? Nah, seperti itu kita harus melihat wujudnya. Baru setelah kita melihat, baru dikatakan hakul yakin, iman yang sempurna. Jika dirimu panjenengan ini mendapatkan sebuah kabar-kabar
dari utusan-utusannya Tuhan yang membahas tentang urusan hakikat atau tentang urusannya hati, secara otomatis hatimu juga akan muncul cahaya keimanan itu. Tetapi perlu diketahui, kalau bicara masalah hati, biasanya hal seperti ini ada yang tidak percaya. Tetapi kalau panjenengan ini sudah percaya, berarti itulah mulai tumbuh daripada cahaya keimanan, belum hakul yakin. Tetapi setelah panjenengan ini percaya, berarti diri panjenengan ini menuju ke hakul iman. Dan bila sudah hakul iman, ya dirimu ini harus mau melakukan atau mempraktekannya. Tidak hanya sekedar mendapatkan kabar dari sang penyampai kabar, tetapi setelah mendapatkan kabar dari sang penyampai kabar, dirimu harus mempraktekkan serta menjalankannya dalam bentuk laku ataupun dalam bentuk laku jasad ataupun dalam laku hati ini. Nah, seharusnya seperti itu. Ketika panjenengan ini sudah mempraktekannya, maka secara pelan-pelan panjenengan ini imannya akan semakin bertambah. Bahwa ajaran hakikat, ajaran makrifat ini adalah hal kebenaran. Dan jika dirimu ini sudah berjalan untuk selalu mengamalkannya, di situ nanti juga ada naik ataupun turunnya iman. Karena itu tadi, biasanya ada naik turunnya iman itu ada godaan-godaan nafsu. Godaan nafsu itu sangat kuat biasanya. Karena apa? Seperti halnya iblis itu hafal dengan Al-Quran, bahkan bolak-balik. Jika orang itu taat, ya dia masuk ke dalam ketaatan orang itu. Yang jika orang itu alim, merasa banyak ilmu, ya dia masuk ke situ. Itulah nafsu. Karena nafsu itu memang diperintahkan untuk menjerumuskan kepada umat manusia ini. Tapi kita harus waspada di situ bagaimana caranya untuk membunuh nafsu itu. Dan cara untuk membunuh nafsu sudah juga pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya, yaitu cara membunuh nafsu. Nah, di situ ada. Dan jika panjenengan ini sudah berjalan mengamalkannya, di situ ada naik turunnya iman. Maka itulah pentingnya daripada kita ini mengamalkan secara istiqomah. Pentingnya kita ini mengistiqomahkannya. Perlu diketahui bahwa jika iman kita naik, iman panjenengan naik,
secara otomatis ujian-ujian terhadap si salib, ujian-ujian terhadap kita itu juga pasti naik. Biasanya bisnisnya lancar, kok tiba-tiba ini kok seret. Biasanya keluarga tidak ada masalah, kok tiba-tiba ada masalah. Biasanya di dalam kantor tidak ada problem, kok sekarang ada problem. Nah itulah, tatkala imanmu sudah naik, tentu ujian-ujian itu juga akan naik. Nah, Tuhan menguji di situ. Apakah si salib ini, apakah hamba-hamba ini benar-benar ingin mendekat terhadapku atau tidak? Apakah hambaku ini benar-benar mau bertakwa terhadapku atau tidak? Nah, di situ Tuhan mendatangkan nafsu semata-mata untuk mengujimu apakah keimananmu itu benar-benar hakul iman. Nah, di situ makanya pentingnya daripada bimbingan kerohanian seperti ini, ya seperti itu, agar diri kita ini dalam melakukan perjalanan menuju kewusulan itu, supaya kita ini tidak bingung atau terjebak di tengah jalan. Ujian itu jika iman kita naik, pasti akan ditambah oleh Tuhan. Tetapi iman itu naik, bisa dikatakan naik, itu tandanya apa? Tandanya adalah wajib melakukan sebuah ilmu yang diterimanya. Wajib melakukan berita-berita yang kita dapat dari orang lewat telinga kita ini. Ya, kita wajib melakukan ilmu itu. Nah, baik secara syariat maupun secara hakikatnya. Baik secara dohir ini maupun secara batiniah ini. Itu tandanya iman panjenengan naik. Harus melakukan ilmu yang sudah didapatnya. Dohirnya melakukan perbuatan terhadap urusan-urusan duniawiyah, tapi batinmu juga harus selalu bermunajat kepada Tuhan. Lakunya syariat jasad jasmaniah ini jalan, secara hakikatnya hatimu condong selalu terhadap Tuhan. Itulah baru dikatakan kita ini menemukan sebuah ketenangan hidup yang kami maksud iman panjenengan sudah hakul iman, hakul yakin. Nah, apapun aktivitas kita, apapun kondisi kita, entah itu kondisi senang ataupun susah, kondisi baik ataupun buruk, urusan jasad terserah. Yang penting hatimu sadar dan menyadari bahwa semuanya itu hanyalah perbuatannya Tuhan. Nah, kalau panjenengan sudah bisa melihat Tuhannya di situ, sudah bisa melihat Allah, hatimu akan tenang, hatimu akan damai, hatimu tidak mengalami kegelisahan. Tetapi jika manusia ini keimanannya belum sempurna,
belum betul-betul sampai ke hakul yakin, saya yakin dan percaya tidak akan mungkin menemukan sebuah ketenangan hidup. Yang dirasa itu ya merasa kurang, merasa tidak beruntung, merasa selalu susah. Terus jika iman kita ini hanya sekedar mendengar, tidak mau membuktikannya, tidak mau menyatakannya, tidak mau melihatnya. Kita ini jika iman kita masih duduk di nurul iman, belum sampai ke hakul iman, maka diri kita manusia ini tidak mungkin hidupnya mengalami ketenangan. Jika di dunia ini saja tidak bisa mengalami ketenangan, mana mungkin di akhirat bisa mengalami ketenangan? Jelas tidak mungkin. Itulah saudara-saudaraku, kenapa pentingnya bimbingan kerohanian ini yang selama ini berpuluh-puluh tahun tidak pernah diungkapkan. Kenapa hal ini diungkapkan? Ya karena sudah akhir zaman, sudah di penghujung zaman, tinggal sejengkal atau tidak sampai sejengkal, hanya secuil seperti ini. Makanya diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan hal ini supaya para hamba-hambanya bisa kembali tidak selalu mengikuti langkah-langkahnya setan. Kita ini jika sudah hakul iman, ya harus melakukan dohir dilakukan, batin juga dilakukan. Tetapi bagi saudara-saudaraku yang sudah mencapai kewusulan itu biasanya ada dua golongan juga. Ada ditaruh di makom khos, ada ditaruh di makom khawasul khawas. Kalau khos itu akalnya sudah tidak nyambung, kalau khawasul khawas akalnya masih nyambung. Bagi saudara-saudaraku yang akalnya masih nyambung, ya syariatnya dikerjakan, hatinya juga dicondongkan selalu kepada Tuhan dengan selalu berzikir. Kesimpulannya adalah jika kita ini ingin memiliki iman, jika kita ini ingin memiliki sebuah kepercayaan, keyakinan yang benar-benar yakin, yang pertama yang harus dilakukan adalah memiliki atau mencari ilmunya. Itu harus dilakukan. Yang kedua, belajar kepada guru akhirat untuk memahami ilmunya. Lalu yang ketiga, setelah mengetahui harus menjalankannya secara istiqomah. Tidak hanya mengucapkan seperti yang pertama tadi, saya beriman, saya yakin, saya percaya, hanya diucapkan. Mengucapkan, membuktikan, sampai dengan terbukti bahwa itulah wujudnya Tuhan. Saya ulangi, mengucapkan, membuktikan, sampai dengan terbukti bahwa itulah wujudnya Tuhan. Karena sudah membuktikannya,
sudah melihatnya, sudah menyatakannya. Itu berarti sudah hakul iman. Dan keimanan seperti ini tidak akan pernah tergoyahkan. Tidak akan pernah sholat kita tidak bisa khusyuk. Pasti khusyuk kalau sudah hakul iman. Karena sudah melihatnya. Seperti saya contohkan di depan tadi. Saya ini melihat presiden. Presiden si A itu wajahnya seperti itu. Sifatnya seperti itu. Karakternya seperti itu. Walaupun kita ditipu seperti apa. Ditipu oleh nafsu seperti apa. Itu loh presiden. Tidak mungkin tergoyahkan walaupun disamar pakai orang dan menyerupai presiden itu. Ya tidak akan tergoyahkan orang itu. Bahwa itu bukan presiden atau bahwa itu presiden. Begitu pula dengan diri kita ini. Kalau kita sudah mengucapkan, kalau kita sudah membuktikan sampai dengan terbukti bahwa itulah wujudnya Tuhan, maka itulah iman yang hakul iman, yang iman-iman sudah tidak tergoyahkan. Itulah kekasih-kekasihnya Tuhan. Sesuai dengan tema di atas tadi tentang iman, kepercayaan atau keyakinan yang benar. Itulah saudara-saudaraku, semoga tentang pembahasan iman panjenengan bisa memahami, bisa mengerti. Alhamdulillah kalau selalu diamalkan secara istiqomah. Saya sudah sampaikan video saya sebelumnya tentang makrifat, cara tercepat sampai ke musyahadah atau makrifat, judulnya seperti itu. Nah, jenengan harus lakukan, harus diamalkan secara istiqomah. Syukur-syukur jika panjenengan sudah tahu seperti ini ya, saudara-saudara kita yang belum tahu ya silahkan panjenengan kasih tahu supaya mereka juga selamat dunia dan akhiratnya. Karena hal ini disampaikan adalah bentuk daripada kasih sayang Tuhan terhadap hamba-hambanya. Karena zaman sudah akhir, sudah di penghujung zaman, kita tidak harus lagi bercinta tentang urusan jasad jasmania, tapi bagaimana rohanimu bisa kembali kepada Tuhan yang sebenar-benarnya. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang mau menyimak sampai akhir, yang mau memperhatikan sampai akhir. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat buat kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Untuk itu cukup sekian, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.